warganet, kami dari Universitas Pamulang, jurusan Manajemen Keuangan, ingin memaparkan beberapa materi mengenai etika komunikasi bisnis. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Angela Pandiangan dan rekan saya bernama Dian Utami. Pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian etika komunikasi bisnis. Etika komunikasi bisnis yaitu suatu asas akhlak seorang manusia. Dan etika bisnis dibedakan menjadi 3, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar salah yang dianut oleh golongan manusia atau masyarakat. Baik, ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral itu ya suatu pengetahuan yang dimana etika itu baik dan suatu kewajiban moral, suatu kewajiban yang kita lakukan, yang kita paparkan, yang penting yang kita gunakan begitu. Dan yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, yaitu suatu tingkah kita, bagaimana kita menilai tingkah laku, seperti itu. Yang kedua, nilai mengenai benar dan salahnya yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Nah, etika itu juga bisa dinilai apakah itu benar atau salah. Ada beberapa etika juga yang salah. Perilaku kita yang salah juga itu adalah juga disebut dengan etika. Peran yang dimiliki oleh etika tersebut beberapanya adalah, yang pertama, baik saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri dan bisa dipertanggungjawabkan secara baik. Nah, yang di sini maksudnya yaitu yang dimana etika itu memaksa, mengajak kita supaya berpikir kritis dan segala tindakan yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan. Itu peran etika yang pertama. Peran etika yang kedua yakni etika memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib dan damai serta sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Nah, etika ini sebagai pengacu atau pengarah kita untuk bertindak. Contohnya jika di suatu perusahaan, peran etika ini penting untuk kita berkomunikasi antar sesama maupun antar perusahaan kelaknya, contohnya dengan klien, seperti itu. Hakikat etika yang kedua, hakikat etika, fungsi etika dan faktor yang mempengaruhi etika. Etika secara terminologi berarti pengetahuan yang membahas baik, buruk, atau benarnya tingkah laku manusia atau menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Pada awalnya itu, etika itu yaitu suatu tindakan yang sudah menjadi kebiasaan seseorang. Namun lambat laun etika berubah menjadi suatu ilmu pengetahuan yang membahas mengenai tingkah laku masyarakat dalam organisasi maupun non-organisasi gitu. Membahas etika sebagai ilmu yaitu suatu ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan kesusilaan atau etis, yang dimana sama halnya dengan berbicara moral. Manusia disebut etis ialah manusia secara utuh dan menyeluruh mampu memenuhi hajat hidupnya. Nah, etika itu antaranya juga bisa digolongkan dalam rohani dengan jasmaninya, termasuk di dalamnya membahas nilai-nilai norma yang berkaitan dengan etika. Nah, membahas tentang norma-norma etika itu dibagi menjadi 2. 1. Etika deskriptif. Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya, sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya, etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yaitu mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Kedua, ada etika normatif. Etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk.
sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Berikut contoh penerapan dari etika bisnis itu sendiri, yaitu 1. Menyebutkan nama klien dengan baik. Salah satu contoh penerapan dari berbisnis yang penuh etika adalah menyebutkan nama klien dengan baik. Menjadi sangat penting dan menjadi menghormati ketika mengetahui nama klien yang akan diajak bekerja sama. Hal ini juga bisa memberikan suasana bisnis yang sehat, nyaman, dan penuh kepercayaan. Lalu yang kedua ada hadir tepat waktu saat janji temu. Datanglah tepat waktu ketika ada janji temu, apalagi ketika diadakan di luar kantor. Jangan biarkan klien menunggu apa. 3 ada berdiri saat berkenalan. Jangan sampai terkesan bosi meski menjadi tuan rumah perusahaan. Sikap sopan santun merupakan budaya ketimuran yang baik diterapkan dalam berbisnis. Yang keempat ada tidak segan mengucapkan terima kasih. Ini bisa menjadi salah satu pembangun citra yang baik. Selain itu juga sudah menjadi keharusan bukan untuk berterima kasih pada orang lain dalam kehidupan bersosial. Yang kelima ada membayar tagihan rapat. Seringkali terjadi di luar kantor seperti kafe, rumah makan, mal, atau tempat lainnya. Biasakan ketika menjadi tuan rumah yang mengundang untuk selalu tepat dalam membayar tagihan. Jangan sampai klien yang mengeluarkan uang karena ini bisa memberikan citra yang kurang baik. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan etika komunikasi bisnis. Tujuan utama dari etika komunikasi bisnis ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau tanggapan dan emosional dari atau antar karyawan yang bertujuan untuk menciptakan hubungan bisnis yang adil mungkin sesuai dengan kesepakatan hukum dan kesepakatan bersama. Selain itu, etika komunikasi bisnis ini berperan untuk menghargai, melindungi, dan memelihara citra baik bagi organisasi bisnis. Nah, maksudnya citra baik bagi organisasi bisnis yaitu yang dimana jika kita berkomunikasi dengan baik, dengan etika yang semestinya dan bagus, maka itu akan menjadi suatu pandangan bagi seseorang, klien ataupun perusahaan. Maka jika kita bertindak atau beretika dengan baik, mereka akan menganggap perusahaan kita itu perusahaan yang bagus, yang baik, yang dilandasi dengan sikap-sikap yang baik seperti itu. Selanjutnya manfaat dari mempelajari etika komunikasi bisnis ini. Dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Itu yang saya jelaskan tadi, yang dimana tujuan dari etika ini bisa untuk memberikan pandangan orang, klien maupun perusahaan untuk kita, untuk bisnis kita maupun untuk perusahaan kita. Selain itu juga jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri dan juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik, tidak adanya citra buruk dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar tanpa kendala. Nah, jika kunci penentu kita mendapat komunikasi yang baik itu dengan beretika yang baik juga, maka manfaatnya juga itu untuk keberhasilan bisnis kita. Jika kita bertemu dengan klien, jika kita bernego atau membuat kesepakatan, jika kesepakatan kita itu tidak disetujui dengan perusahaan atau klien yang sedang kita layani atau tanggapi, jika kita bertindak atau beretika dengan komunikasi yang baik dan sopan, mungkin saja kesepakatan itu bisa berjalan lancar dan bisa membuat perusahaan atau klien kita kelak percaya dengan perusahaan kita, yang dimana kita dapat bertanggung jawab seperti itu. Itulah merupakan bagian ulasan dan uraian lengkap mengenai etika komunikasi bisnis yang mana manfaat dan tujuannya. Memang ketika berbisnis ada berbagai hal yang perlu dipertimbangkan dan dilakukan. Salah satunya yaitu dengan beretika saat berkomunikasi.
Nah, itulah manfaat dan tujuan dari etika komunikasi bisnis ini. Selanjutnya yaitu Perilaku etika dalam bisnis di perusahaan. Perilaku etika dalam bisnis di atas hanyalah sebagian dari etika bisnis yang harus kita miliki. Selain itu, kita juga harus memiliki etika yang lainnya, yang tentunya yang dapat dibutuhkan dalam mengendalikan diri, bisnis, dan moral atau perilaku kita. Etika lain yang harus kita miliki diantaranya yaitu 1. Pengendalian diri. Artinya, pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh atau apapun dari siapapun dalam bentuk apapun. Yang kedua adalah pengembangan tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Yang ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak terombang-ambing oleh pesatnya akan perkembangan informasi serta teknologi. Perkembangan informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya transportasi informasi dan teknologi. 4. Bersaing secara sehat. Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah dan sebaliknya harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah ke bawah. Sehingga dengan perkembangannya perusahaan besar mampu memberikan speed effect terhadap perkembangan sekitar. 5. Ada menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan ini, jelas pelaku bisnis dituntut untuk tidak mengeksploitasi lingkungan dengan keadaan saat sekarang semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan di masa mendatang. Walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan besar. Yang keenam ada menghindari sifat 5K, yaitu kata beles, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Jika pelaku bisnis ini sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi, dan segala bentuk permainan curang dalam dunia bisnis ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama bangsa dan negara. Yang ketujuh ada mampu menyatakan bahwa itu memang benar atau salah. Jika pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan koneksi serta melakukan kong kali kong dengan data yang salah. Lalu yang kedelapan ada menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha yang kuat dan golongan pengusaha ke bawah. Untuk menciptakan kondisi bisnis yang kondusif, harus ada saling percaya antara golongan perusahaan yang kuat dengan golongan pengusaha yang lemah, agar pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. Yang kesembilan ada konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Seandainya semua ketika bisnis telah disepakati, sementara ada oknum, baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan gugur satu demi satu. Yang ke-10 ada menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Jika etika ini telah dimiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan suatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.